Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya punya kesempatan untuk berbicara di hadapan anak-anak muda, saya mendapatkan tema yaitu Brighter. Ini di acara camp anak-anak muda BPD Jatim 2, yaitu Pemuda Baptis BPD Jatim 2. Ya, kurang lebih 200 anak berkumpul di situ dalam satu camp. Lalu saya mengambil nas dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Hal pertama yang saya ingin tekankan di sini adalah ayat yang ke-14. Ayat ini berbunyi demikian: kamu adalah terang dunia. Nah, pada kalimat pertama inilah kemudian saya menegaskan kepada mereka atau menganjurkan kepada mereka untuk membuat satu ketika saya mengatakan Pemuda Baptis BPD Jatim 2, lalu mereka saling menjawab, saya terang dunia, kamu terang dunia, kita terang dunia. Haleluya. Jadi ketika itu diungkapkan, tujuan dan maksud saya adalah supaya setiap anak-anak itu tahu siapakah jati dirinya, sebagaimana yang Kristus tegaskan kepada setiap kita orang-orang percaya, termasuk anak-anak muda, bahwa di dalam Kristus kita semua adalah terang dunia. Di dalam Kristus kita semua adalah terang dunia. Jadi kalau orang-orang Kristen berkumpul, ini adalah komunitas terang. Komunitas terang artinya bahwa orang akan melihat dan menyaksikan dan boleh terang dari kehidupan orang-orang Kristen atau anak-anak muda Kristen. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan identitas ini supaya mereka betul-betul memahami dan menyadari serta menjaga diri bahwa mereka adalah terang dunia. Mestinya yang dipancarkan melalui dan oleh hidupnya adalah hal-hal yang mendatangkan berkat bagi setiap orang yang ada bersama-sama dengan mereka. Nah, kemudian kalimat yang kedua di dalam ayat 14 berbunyi, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau hal ini analogi dan sekaligus gambaran yang diperuntukkan kepada orang-orang Kristen. Nah, kata kota berarti di situ ada begitu banyak orang. Dan kalau kota itu diisi oleh orang-orang Kristen yang adalah terang dunia, maka pancaran kehidupan dan kehidupan kota itu tidak akan pernah tersembunyi dari siapapun atau dari orang-orang yang berada di bawahnya atau dari komunitas-komunitas yang ada di sekitarnya. Akan tampak jelas dan kelihatan pancaran terang itu. Karena itu saya ingin memberikan penegasan, waktu itu saya menegaskan kepada anak-anak muda, kamu adalah terang dunia. Tuhan meletakkan atau menempatkan kalian pada tempat yang tinggi. Pada tempat yang tinggi. Jadi saya menegaskan, Jesus set you on a high place. Jadi Yesus menempatkanmu atau meletakkanmu atau menempatkanmu dalam posisi atau tempat yang tinggi. Ini adalah perspektif, karena ini untuk anak-anak muda. Perspektif, atau sekaligus ini adalah semestinya realita, bahwa setiap orang percaya, termasuk anak-anak muda, ditempatkan oleh Yesus pada tempat yang tinggi, sehingga dilihat, disaksikan, diawasi, diamati. Ya, ini harus kita sadari semuanya. Bahwa kita berada dalam pengamatan, pengawasan, dan juga orang memperhatikan dan melihat kita. Dan ketika mereka melihat kita, ketika mereka menyaksikan kita, ketika mereka mengawasi kita, apresiasi dari pihak-pihak lain bisa beraneka ragam. Tetapi jikalau kehidupan kita memancarkan keindahan, kedamaian, kerukunan, kenyamanan, dan menjadi berkat bagi banyak orang, maka setiap orang yang melihat dan menyaksikan kita akan memberikan apresiasi positif. You are good, you are
a good, atau kalau teman-teman mendapatkan sentuhan kasih sayang, you are the best friend. Nah, itu apresiasi dari pihak-pihak lain. Memang untuk itulah mengapa Tuhan Yesus Kristus menegaskan kamu adalah terang dunia, dan kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi perspektif ke depan atau hari ini dan kini, kita harus sadar bahwa kita ditempatkan pada posisi di mana orang melihat kita. Waspadalah, tetaplah jaga hidupmu, bahwa kamu adalah terang dunia yang diharapkan menyinari dan memancarkan cahaya kehidupan bagi sekitarmu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.